Hari kedua di Bali, kita ketemu lagi sama arsitek yang berbeda delivery dan pendekatannya ketika mendesain sebuah villa. Yang paling membedakan, mungkin beliau ini menerapkan konsep Trihita Karana. Apa itu konsepnya? Ikuti terus episode Inspirasi kali ini. Akhirnya kita ketemu nih Bli Andri. Terima kasih banyak Sama-sama, nih. Kita udah sama-sama. kolaborasi sama Lumbung Arsitek. Senang banget. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu biar teman-teman tahu. Oke, saya Andri Saputra, prinsipal arsitek dari Lumbung Arsitek. Base kantor kami di Bali dan ada juga kantor second office di Jakarta. Oke, dan ini kita akan meliput salah satu karyanya ya Bli ya. Iya. Kalau ini ada namanya kah? Ini apa? Karyanya? Namanya AMR Villa. AMR Villa. AMR Villa. Ada kepanjangannya tuh berarti Bli? Nah, itu inisial dari klien kami yang Oh, kami nggak bisa sebutkan kali ini. Baik. Nah, kita mulai dari fasadnya dulu nih, Bli. Tadi Iya. pas aku baru datang di sini langsung aku ngeliatin gitu. Unik ini tuh karena banyak material yang dipakai. Mungkin boleh diceritakan nggak, Bli? Ya, Seperti apa? material yang saya pakai adalah mengeksplor material lokal yang ada di Bali, di mana material-material seperti batu alam, itu limestone putih, itu semua ada di Bali. Kemudian kayu, itu juga masih Indonesia walaupun bukan di Bali. Dan kita juga mengeksplor karakter-karakter batu alam yang asli Bali seperti Parasila Karang ini, kemudian kita carving dia, sehingga ada ciri khas Balinya. Dan itu tadi aku dengar di belakang, di balik layar, katanya proses mohatnya tuh cukup lama ya? Ya, cukup lama. Sampai berapa lama tuh, Bli, kalau kayak gitu? Kalau kurang lebih 1 bulan, pasang dulu, baru terus di carving. Tapi ini carving ini masih levelnya nggak terlalu complicated kalau saya bilang. Beda sama carving-carving yang ada di pura misalnya. Oke, jadi di Bali karena banyak sekali ya yang dipahat-pahat seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk ini masih levelnya paling easy mungkin ya? Ya, middle lah. Middle. Middle. Oke, middle ya. Iya. Tapi kalau ini kan berarti hanya orang-orang tertentu aja ya Bli yang bisa Ya, mengerjakan seperti memang ada senimannya. Di Bali banyak senimannya dan kita hire langsung untuk mengaplikasikan gambar desain yang kami tampilkan di gambar perencanaan. Jujur yang saya tampilkan di sini itu adalah landscape. Jadi karakternya adalah carving tentang tanaman yang ada di Bali. Kemudian tidak terlalu mengeksplor hal-hal yang bersifat budaya atau agama. Jadi lebih netral ya. Karena di Bali sendiri juga tanaman pasti tropis, Iya. identik dengan tanaman-tanaman yang Betul, hijau gitu betul, ya betul, Bli ya. betul. Oke, berarti kalau yang ini nih Bli, ini kayu juga kan? Iya. Sama ya? Ya, uniknya klien kami itu meminta di tanahnya yang hanya 500 meter ini diminta untuk membangun 2 unit. Dan dari 2 unit itu dia meminta 2 tipe yang berbeda dengan jumlah kamar yang sama, di mana 1 unit lebih kecil luasan tanahnya, kita jadi bagi jadi 2 lah, 300 meter dan 200 meter. Tapi secara jumlah kamar dia sama, agar memiliki value yang berbeda. Nah, kemudian klien kami juga minta agar look-nya di depan memang terlihat seperti Unity, walaupun berbeda rasa gitu loh. Nah, sekarang kita akan concern sih ke rumahnya yang lebih besar kali ini. Yang ini yang lebih besar Iya, berarti yang ya. 300 Tapi kalau meter. untuk konsep keseluruhannya apakah sama atau berbeda untuk interiornya? Warna yang berbeda. Oh, warna yang berbeda, komposisi masanya sama, kemudian tone warna yang kita bedakan. Oke, jadi emang di bagian depannya ini sengaja nggak ada sekatnya, tidak terpisah gitu Iya, ya Bli ya? karena kan kita nggak tahu. Kalau di Bali itu sangat-sangat familiar, orang hanya naik sepeda motor gitu. Iya, kebanyakan naik motor di Ya, sini ya. kadang ada yang rombongan 2-3 mobil. Gitu. Jadi bisa dipakai oleh siapa saja. Iya, jadi spacious juga ya Iya. depannya sini, nggak ada sekat. Oke, Iya. mungkin kita bisa langsung ngebahas di sini. Boleh. Nah, ini kita gunakan material pebble wash namanya. Jadi ini jarang terjadi di luar, cuman di Bali sangat-sangat familiar. Jadi ini material basicnya teraso, kemudian kita finish rough atau kita finishing kasar. Oke. Nah, kemudian pintu sendiri, walaupun dia big slab atau big door, kita tetap menampilkan elemen Bali di pintunya ini. Jadi memang klien saya tuh datang ke sini tuh dia bilang, Andri, jangan tinggalkan sedikit pun esensi Bali dalam proses desain. Ya memang saya cari kamu untuk itu gitu. Ya, dan itu saya cukup bangga dan kembali percaya diri gitu. Baik, berarti ini entrance-nya pun dibikin ada tangganya dulu untuk menuju ke pintu utamanya ya, Bli ya, di sini.
Nah, tapi aku kan melihat sesuatu nih beli, maaf, di pintu utama di atas. Boleh tahu artinya apa mungkin? Ya, ini habis sembayangan. Jadi rumah itu sebelum dibangun itu ada prosesi sembayangnya. Itu waktu gali pondasi. Kalau orang Western bilangnya groundbreaking ceremony. Kalau kita bilangnya ngeruak namanya. Kalau Muslim, saya banyak proyek di Jakarta itu dia syukuran itu. Atau enggak dia pengajian itu kan. Nah, kalau di sini ngeruak, kemudian setelah bangunan jadi itu dikukuhkan bangunannya. Sama kayak di Muslim juga ada pengajian. Kemudian di Western ada yang namanya celebrate gitu. Kalau kita namanya melaspas namanya. Melaspas. Melaspas ya. Oh, melaspas. Ya, melaspas. Jadi setiap rumah tuh disembayangin lagi. Dia memanggil pendeta setempat, Pak tolong dong diberkati lah gitu. Kalau orang secara nasional saya penyampaiannya gitu. Oke. Gitu. Jadi seperti itu Ya, itu penjelasan penandanya, detailnya ya. teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang baru tahu nih beli. Iya. Iya, karena biasanya kan kita ngeliput rumah di Jabodetabek, tentu di sini juga pendekatannya sangat berbeda ya beli ya. Iya, Mungkin betul. kita bahas lebih lanjut di dalam. Boleh, silakan. Berarti kalau ini beli pintunya ini pakai kayu apa ini? Ini solid kayu bengkirai. Jadi warnanya memang kelihatan lebih merah dia memang dan kekuatan juga oke. Iya, ini pintunya benar-benar tinggi dan cukup lebar juga ya. Ya, kalau nggak salah nih pintunya mungkin sekitar 120 kilo. Ya, ini ruang dalamnya. Jadi, oke silakan bisa dilihat. Desain villa ini saya bilang salah satu desain villa yang unik ya. Iya. Ketika orang sangat-sangat memikirkan yang namanya bangunan-bangunan itu langsung brek gitu bangunan, nanti ruang terbukanya nanti aja gitu. Di sini justru ruang terbukanya yang jadi concern. Benar. Nah, karena bangunan ini menghadap ke selatan, di mana sisi belakang itu adalah utara, dan kami juga memiliki tetangga gitu. Jadi saya putuskan adalah bagaimana membelah masa, itu masanya berada di utara dan di selatan. Itulah yang terjadi di konsep desain ini, di mana ketika orang baru masuk itu adalah communal area, di sini ada kitchen dengan island, kemudian ada dining table, lalu juga ada sunken sofa, itu living room di sana. Kemudian di ujung belakang adalah master bedroom. Oke. Nah, di ruang tengah ini kenapa ruang terbukanya berada di tengah bukan di depan atau di belakang? Karena saya memberikan space dia untuk menerima matahari hampir sepanjang hari. Karena di sebelah kiri dan kanan bangunan ini adalah timur dan barat. Dan kebetulan juga karena tetangga kita adalah unit kita sendiri juga yang di sebelah yang lebih kecil, sehingga ruang terbuka itu dia tidak akan menghalangi satu sama lain. Jadi kolam renang di sini, kolam renang di sana, kebun di sini sama kebun di sana itu sama-sama menikmati matahari hampir sepanjang hari, yaitu mulai dari matahari terbit, kemudian matahari terbenam itu terus dia dapat. Jadi nggak ada gelap bangunan dan refleks dari ruang terbuka ini cahayanya masuk ke dalam, tetapi tidak menerima panasnya. Kalau secara detailing kita masih lihat desain detail di sini tidak terlalu tidak terlalu complicated gitu. Kita memang menyajikan sebuah space yang spacious, standar ruang yang lebih luas gitu, sehingga menampilkan kenyamanan gitu. Karena kan orang ke Bali itu mau liburan atau beristirahat gitu. Sehingga apa yang mereka tidak bisa lakukan di rumah itu dia bisa lakukan di sini. Contohnya selonjoran kaki, kemudian berinteraksi dengan keluarga atau kolega di mana mereka janjian ketemu di Bali. Sehingga saya buat ruangan-ruangan di sini tuh memang lebih luas ukurannya. Oke, nah kalau di Bali sendiri nih beli, pendekatannya tuh seperti apa untuk membangun sebuah rumah dan villa? Pasti berbeda gitu kan? Rumah dan villa itu sebenarnya sama. Iya. Tapi rumah itu sendiri akhirnya tumbuh dan berkembang karena munculnya adanya kemampuan ekonomi. Kemudian munculnya keterbatasan lahan. Dan munculnya di mana dia berada. Sehingga dikatakan rumah karena dia juga menampung daily activity. Nah, daily activity itu beda dengan daily activity selama di villa. Karena di villa itu kan hanya rest, istirahat. Jadi daily activity yang kita siapkan di villa itu adalah bagaimana dia beristirahat. Jadi kamar yang nyaman, kamar mandi yang nyaman, living, dining, kitchen yang nyaman. Nah, beda kalau dia menjadi daily activity sebagai rumah. Karena dia
tempat pulang kerja, tempat belajar anaknya, tempat exercise, kemudian tempat Zoom meeting. Nah, sehingga muncullah standar-standar kenyamanan yang lebih di villa. Contohnya ruangan. Oke, untuk di sunken livingnya ini sebenarnya aku tuh melihat sesuatu yang baru aku lihat juga, karena di Jabodetabek itu nggak ada nih beli Iya. batu yang, ini batu apa ya beli, maaf? Ya, saya sih nyebutnya ini batu apung ya. Batu apung. Batu apung. Dan ini sebenarnya dulu ada di Bali, daerah timur laut ya, daerah Volcano lah, sir sungai di daerah mana gitu, saya lupa. Nah, saya menerima batu ini tuh ingin mengeksplor sesuatu yang berbeda gitu, daripada detail-detail material batu alam yang biasa orang pasang di Bali. Nah, klien sepakat, dan akhirnya kontraktor mencari batu ini di seluruh Bali, nggak ada yang jual, dan kita ketemunya di Tangerang. Oh gitu, malah di Tangerang Di belinya? Tangerang belinya itu. Oke. Di satu sungai gitu, dari pesisir di mana gitu. Kita dapat belinya, akhirnya batu ini tuh statusnya masih ya bukan import negara tapi import dari Tangerang dia nih batunya. Nah, kalau kita ngelihat ke sini, jadi dari sini pun ini bener-bener view-nya dapat semua ya beli, Dapet. emang sengaja. Iya. Nah, ketika kita duduk di sini juga mungkin akan berbeda ya beli. Coba kita duduk. Ya. Karena ini dibuat lebih rendah ya levelnya. Ya, dibuat lebih rendah. Itu juga tujuannya adalah melepas halangan pandang dari mata. Ketika kita baru masuk ruangan, ketika orang berdiri dan duduk, itu dia di meja makan atau di dapur, dia nggak terhalang oleh tinggi sofa. Jika sofa itu saya turunkan sehingga feel space-nya Terasa lebih luas dapet. juga. Ya. Dan emang kebayang kalau misalnya tadi sama gitu level lantainya mungkin, terus ada sofanya sebesar ini, akan terasa lebih penuh ya beli. Iya, akan Pasti. terasa lebih penuh. Sehingga saya bedakan levelnya lebih turun jadinya. Tuh. Emang sih kalau dari sini kita bisa ngelihat view-nya lepas ya. Iya, bisa. Nah di sini juga nih, berarti kan kalau di Bali ini aku ngelihat kayak di villa-villa itu pasti kayak pakainya kayu dan batu, material alam, pendekatannya juga berbeda ya beli. Kayak di sini pun semuanya juga pakainya kayu ya. Beli. Ya, keputusan pakai kayu ini juga saya sendiri sebenarnya rekomennya sustainable tuh aluminium. Tapi keputusannya dari klien tetap maunya pakai kayu karena saya lebih suka. Nah, balik lagi, kenyamanan klien itu bukan berarti sesuatu yang salah dan benar juga. Kita kembalikan ke klien karena dalam proses desain saya selalu mengutamakan kenyamanan dan juga keamanan. Nah, contoh saya nih, kalau rumah saya itu setiap hari itu tidak digembok. Karena itu level keamanan saya. Karena Bali itu gempa. Bali itu gempa sehingga saya rumah nggak pernah gembok. Jadi kalau nanti ada gempa, saya keluar. Lebih memudahkan Nah, aksesnya keluar. Gitu. Beda kalau di Jakarta, gemboknya rangkap 3 gitu. Temboknya tinggi gitu. Jadi saya tidak akan menstandarisasi level keamanan dan kenyamanan. Iya, karena itu Dalam akan proses berbeda juga ya. akan berbeda. Tiap orang dan tiap daerah juga akan Tiap berbeda. orang dan ya, tiap Beli? daerah. Tapi saya mengedukasi. Nah, proses desain itu mengedukasi, tapi tidak menstandarisasi. Itu. Kita mungkin keluar nih. Jadi yang menarik itu yang tadi aku tangkap dari ceritanya Beli Andri. Ini dibelah dulu, kayak disekat dulu dengan kolam ini. Ya. Adanya kolam Nah, ini kan mataharinya. Nah, ini walaupun dia membangun pun dia masih masuk mataharinya. Nah, nanti tuh pas terbenam di sana itu juga ada celah dia. Sehingga kolam ini akan dapat matahari terus. Ternyata kalau dari belakang sini, fasadnya juga ini ya. Iya. Jadi menarik nih. Sama Iya. sebelah, beda warna ya Beli Beda ya? warna. Oke, nah sebenarnya ini yang paling unik itu ketika tadi aku lihat nih Beli dari belakang sini, ini nih seperti emang dibikin lengkung, ini juga jadi Lengkung, menyatu gitu ya. Dan ada satu elemen arsitektur juga lengkung di sini. Saya menampilkan satu bangunan kontemporer gitu dengan nuansa box dan kotak. Tapi bangunan ini tuh hanya 2 menit jalan kaki ke pantai. Nah, di situ saya sempat sih main ke pantai, saya lihat ada wave, ada ombak. Saya ingin menampilkan elemen ombak itu di beberapa area di rumah. Nah, itulah bagaimana elemen curve ini akhirnya muncul. Gitu. Dan termasuk ini juga saya buat sebuah arsitektur elemen di mana orang bisa duduk. Bisa duduk juga berarti? Bisa duduk di sini. Kemudian anak-anak juga biar nggak terlalu boring. Oh iya, bisa ternyata buat duduk di sini. Jadi anak-anak nggak terlalu boring juga. Jadi dia bisa di sini, dia main lagi, dia manjat-manjat gitu. Jadi ternyata bukan cuma estetikanya, tapi secara fungsinya pun juga. Harus. Estetika harus sejalan sama fungsi. Nah, ngomongin estetika harus jalan sama fungsi nih, Bli. Katanya
di lumbung arsitektur ini, kalau mendesain itu menerapkan filosofi hidup Bali, itu seperti apa, Bu? Filosofi hidup Bali itu banyak. Yang pertama itu ada yang namanya Trihita Karana. Bagaimana kita hidup berdampingan antara elemen ketuhanan, kemudian elemen hubungan dengan manusia, dan juga elemen hubungan dengan lingkungan. Dan itu memang menjadi isu yang sangat hangat sekarang di Bali karena tiba-tiba gitu sejak pandemi itu orang berlomba-lomba datang ke Bali dan seluruh elemen pemerintah, masyarakat dan juga pendatang hendaknya kembali gitu, menyadari bahwa hubungan antara Tuhan, antar manusia dan tentunya dengan lingkungan itu juga harus menjadi concern dalam proses mendesain. Dan itu juga sudah diterjemahkan dengan pemerintah di Bali dengan menerapkan standarisasi pembangunan yang merefleksikan arah tersebut. Dari Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia juga sudah, dan bagaimana sekarang yang harus digalakkan lagi adalah kampanyenya. Sehingga kita nggak sembarangan gitu loh, membangun di Bali, ya di Indonesia juga, bagaimana itu harus distandarisasi juga seharusnya. Halo guys, buat kalian yang lagi bangun atau renovasi rumah, aku mau ngasih tahu nih ada software yang bisa bantu manage perencanaan kalian jadi lebih mudah dan efisien. Kenalin nih, namanya Odoo. Kalian bisa bikin perencanaan bangun rumah pakai project app dari Odoo. Jadi lebih mudah, nggak ribet, dan nggak manual lagi nih bikinnya. Bikin planning, task, atau manajemen anggaran sat-set, nggak sampai 1 menit udah jadi dan datanya semua terhubung ke sistem. Abis itu nanti kalian bisa dengan mudah nih tracking projectnya yang udah dibikin, statusnya udah sampai mana, budget projectnya sesuai atau enggak, udah di follow up atau belum, dan lain sebagainya. Kalau kata aku sih ngebantu banget ya. Ya kalau cuma perencanaan gitu doang mah aku bisa nggak pakai apps. Eits, nggak cuma perencanaan project doang loh. Kalau kalian nih seorang arsitek atau desain interior yang mau bikin website untuk portofolio, bisa banget pakai Oh, Odoo. iya? Yes. Semua data yang masuk terekap, termonitor di sistemnya Odoo, dan nggak usah khawatir gimana cara ngegunainnya, karena nanti bisa schedule consultation juga nih di Odoo. Nggak cuma arsitektur atau interior design, semua bisnis usaha dari kelas kecil sampai menengah ke atas bisa loh pakai Odoo. Odoo punya 70 plus aplikasi bisnis yang semuanya terintegrasi nih. Jadi bisnis apapun bisa pakai Odoo. Tinggal pilih aja mau pakai app yang mana sesuai sama kebutuhan kalian. Kalau kata aku, teman-teman wajib nyobain sih, karena nyobainnya aja gratis, terus kalian bisa langsung konsul sama expertnya. Kalau yang tertarik full apps-nya, biaya langganan itu cuma 110.000 per bulan per user, udah dapat akses ke semua aplikasinya Odoo. Gimana? Menarik kan? Semoga bermanfaat dan Silahkan dilanjut videonya. dadah. Kita Ya. kesini dulu kali ya, ntar baru ke Boleh. dalam. Nah, ini master bedroomnya ini. Nah, master bedroom juga kenapa namanya juga master ya? Saya sengaja menaikkan levelnya agar supaya posisinya tidak tenggelam, tidak terlalu di bawah karena dia master gitu. Saya coba naikkan levelnya sehingga bangunan yang satu lantai ini juga memiliki value stunning. Ketika kita baru masuk tadi dia lebih naik level up ya. Iya, dan ternyata pas kita ada di atas sini, itu view yang kita lihat berbeda lagi ya. Berbeda lagi. Sama pas kita lagi ada di bawah ya. Iya. Ini tampak keseluruhan fasad bangunan dari Iya. belakangnya kelihatan semua ya. Bu? Betul, betul. Oke. Nah, untuk mendesain kamarnya nih, Bli. Kalau di Bali, khususnya di villa ini, seperti apa, Bli, pendekatannya? Nah, saya menampilkan interior yang mengekspresikan Bali Life itu seutuhnya di sini. Oke. Jadi warna kayu, kemudian warna-warna earth tone pada interior, kemudian saya tetap basicnya adalah warna putih pada dinding. Itu kenapa saya menampilkan warna terang itu tujuannya adalah agar supaya mata ini nggak terlalu ke pressure deh dengan warna-warna kayunya, sehingga dia ada elemen-elemen terang yang membuat mata ini lebih spesies. Menarik, bener-bener. Karena kalau kayu semua juga jadi terlalu gimana gitu ya. Ya, terlalu dark. Banyak orang juga nggak betah Iya. kalau terlalu gelap ya. Nah, untuk pembagian layout sendiri di kamar tidur utamanya ini seperti apa, Bu? Pembagian layoutnya gampang. Yang pertama itu adalah kamar itu sendiri, di mana di bagian belakang konsepnya island, Iya. island bed. Di belakang itu ada amenities ya, ada lemari, ada meja rias, kemudian bagian ujung itu kayak small pantry gitu. Iya. Just in case kita mau mempersiapkan teh atau apa. Kemudian sebelum masuk ke kamar mandi itu ada outdoor teras
Kita siapin satu sofa juga di sana just in case dia males turun. Jadi cuma nongkrong di sini aja sudah Oh bisa. iya benar. Ini menarik karena kasurnya emang berada di tengah ya. Jadi Iya, senternya di island tengah-tengah konsep, sini. benar. Karena emang pas bangun tidur ngelihatnya juga langsung ke sana ya, Bli. Benar. Jadi nggak ada yang menghalangi pandangannya. Betul. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada kamar mandi ya, Bli? Ya, ini kamar mandi. Aku buka ya, Bli. Silakan. Wih. Ternyata kamar mandinya beda banget. Bli, kita masuk ke dalam ini. Wah. Ya. Jadi sama untuk bathtub juga saya bikin sunken atau turun ke bawah levelnya sehingga pandangan itu nggak terhalangi ketika melihat kolam itu. Dan karena ini villa 3 bedroom, kita nggak tahu siapa yang stay. Itu saya tetap bagi jadi 2. Dia bisa terbuka secara penuh atau bisa ditutup sehingga memiliki privacy. Privasinya juga double sih, privacy yang setengah lah itu ada lubang-lubang, kemudian kalau mau full privacy ya ditutup. Materialnya teraso warna abu-abu, kemudian di cover pakai kayu lin, kita casting secara custom. Simple segitu aja. Oke, nah terus di sini juga area basahnya pun untuk showernya juga terpisah ya, Bli? Showernya terpisah, kemudian kita menampilkan semi outdoor juga, ada taman seperti ini. Di sebelahnya ada toilet, wall hang. Ini request klien sih. Iya, jadi ternyata di dalam sini pun kita masih dapat view taman ya. Dapat. Kedapatan juga untuk apa? Jadi terang juga ya, Bli? Iya. Karena dapat cahaya. Saya memang di desain itu, kadang desain itu terkesan boros. Kalau membuat satu kotak gini tuh kan, kalau kita full gitu bangunan kan lebih irit sebenarnya. Tapi dengan kita memotong void seperti ini, itu airflow-nya dapat. Tapi kadang orang merasa itu costly atau buang-buang tanah. Nah, tapi di sini kita efisienkan. Dan kamar sama. Kalau kamar ini juga just in case kita nggak pengen pakai AC gitu misalnya. Jadi di sini kita juga bisa membuat Oh iya. lubang cross ventilasi. Jadi di sini bisa. Jadi kalau misalnya lagi pengen dapat udara alami ya, Bli, ya bisa dibuka. Jadi dia airflow tukar ke sana. Iya. Jadi AC-nya nggak kepake. Nah ini kayak yang di depan ya, Bli? Ya, jadi semua elemen material kayu dan batu alam kita coba delivery yang sama. Ukiran landscape lah atau tanaman-tanaman. Iya. Berarti sama kayak di depan, gambarnya itu desainnya tanaman ya? Sama. Wih, kalau dari sini bener-bener teman-teman bangun tidur, kayaknya ngelamun dulu deh, ngeliatin sana gitu ya, Bli? Iya, benar. Fresh, istirahat di sini mah. Oke, kita lanjut ke sana mungkin, Bli. Yuk, silakan. Di sini dapurnya juga cukup besar ya, Bli Iya. ya. Nah, ini seperti apa nih, Bli, untuk desainnya? Kalau dapur, ini saya juga punya kesukaan sendiri ya. Jadi dapur saya menampilkan nuansa warna yang sangat netral ya, kayu yang di finishing secara sanding aja, sehingga menonjolkan karakter dari bahan itu sendiri. Kebetulan kita pakai bahannya veneer jati. Kemudian top table-nya ini lokal marble. Jadi harganya nggak mahal seperti Carrara dan seterusnya. Ya. Dan kemudian ini dia punchline-nya sih. Jadi ini toilet sebenarnya. Wow, ngumpet dia. Jadi pintunya emang dibikin seamless ya, Bli? Iya. Nggak kelihatan seperti ada ruang dari luar. Iya, tak terkesan ini adalah dapur dan pintunya gitu. Iya, setuju sih. Gitu. Jadi Karena ini kalau orang baru ngelihat juga nggak bakal tahu sih, Bli, kalau di sini. Dikira masih bagian dari dapur, Iya. ternyata enggak. Iya, Nah, di ujung benar. sana pun juga ada service area ya, Bli? ya kalau ini service area, jadi ini hanya persiapan linen. Kita lanjut ke atas aja mungkin nih. Oke. Di atas berarti masih ada 2 kamar tidur lagi, Bli, betul Ada ya? 2 kamar tidur. Untuk area tangga sendiri juga terang sekali ya, Bli. Masih dapat cahaya dari sana dan sini. Harus. Kalau saya penggemar tangga itu harus dapat cahaya dan dapat udara juga, airflow juga. Nah, setuju. Jadi kalau siang-siang sampai sore nggak perlu nyalain lampu juga ya, Bli, Betul. di sini. Hemat listrik. Hemat listrik tapi tidak menyerap panas, itu challenge sebenarnya. Oh iya, Kan banyak orang pasang kaca, Iya. biar terang. Tapi kegagalannya adalah panas masuk. Kalau di sini enggak. Kalau di sini nggak. Karena posisi bangunan yang kita Sudah diperhitungkan, ya. disesuaikan. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar aja. Kamarnya lebih kecil ukuran, jadi buka pintu langsung lemari. Kemudian bed,
Kemudian ada meja dan satu kamar mandi. Masuk ke dalam kamarnya juga langsung kedengaran gemericik air ya. Iya. View-nya dapat juga keluar tapi beda gitu Beda, sama beda. dari sana. Iya. Dan saya juga bermain elemen curve. Ya. Jadi kalau ruang sempit itu saya curve dindingnya. Jadi kalau misalnya yang curve ini kan kita mepet kayak gini juga aman ya. Iya, tadi kan baru masuk tuh feel spacious aja lah. Lebih spacious juga ya. Lebih dynamic dia pergerakannya. Oke. Nah untuk lantainya sendiri ini pakai apa beli? Ini hanya homogeneous style, tapi yang print out kayu. Tujuannya adalah less maintenance. Kemudian yang kedua adalah ngeblend dengan ambience kayu yang ada di furniture-nya. Jadi prefer kita pakai material yang lebih sustain, tapi secara look dia mendelivery gitu. Dan kebetulan Bali juga panas dan homogeneous style atau keramik itu kan dia lebih dingin karakternya ketimbang kayu gitu. Iya benar. Nah terus dibawa ke dalam juga ternyata ini sama kayak yang di depan persis. Iya, kita konsisten coba delivery gitu. Dan di ujung sini ada kamar mandinya ya beli. Betul. Aku buka ya beli kamar Silakan. mandinya. Oh kalau untuk kamar mandinya konsepnya berbeda ya sama Iya. yang tadi yang barusan kita masuk tadi. Tapi tetap juga ada ini tidak pengap deh. Oh tetap ada ya? Tetap ada. Ternyata oke. Tapi di sini emang nggak dibikin kaca yang bisa. Ya, karena ini void untuk bersama. Jadi di sebelah ada kamar mandi untuk kamar mandi yang kedua. Kita berbagi satu void. Kita langsung lihat ke sebelah coba beli. Oke, lorong ini membawa kita ke mana Kamar- ini beli? kamar yang kedua. Tadi hampir mau mirip ya kamarnya. Ya, dan dia juga jadi airflow koridor. Jadi koridor ini juga nggak pengap. Karena dia dari tadi tuh ada udara keluar masuk. Jadi ini tuh walaupun nggak besar, 3 ruang kedapatan. Serbaguna. Sini, sana, sini. Nah, jadi Oke, kalau untuk kamar tidurnya mirip-mirip sebenarnya. mirip, ya, dia sama di sebelah. similar ini. Ya, Oke. 2 suite kamar Ini yang kita bisa similar. langsung ke atas aja nih. Boleh. Ini rooftopnya request by klien. Saya sendiri bukan orang yang hobi nongkrong, karena saya nggak tahu nih kalau di rooftop tuh nongkrong mau ngapain. Oke. Tapi balik lagi, kenyamanan dan behavior orang kita nggak bisa paksakan dalam proses desain, karena kebiasaan-kebiasaan orang itu kan berbeda. Walaupun kita lahir di tanah yang sama, makan yang sama, tapi kita punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kebiasaan itu kita akomodir. Nah, jadi kita buat satu area rooftop di mana ada sitting area, kemudian ada spot untuk barbecue, lengkap dengan Ada batu-batu lagi. perlengkapannya. Ya, tetap saya delivery hanya menggunakan 3 jenis material yang saya delivery ke seluruh project ini. Oke. Dan Kalau ini beli apa beli? Maaf. ini kayu liana atau kayu apa gitu ya. Banyak ada di Bali, tapi ini impor juga kalau nggak salah dari Kalimantan, kalau nggak salah ya. Jadi dia juga untuk mereduksi panas juga ya beli? Jadi nggak Iya. langsung semuanya ke sini. Iya, dia meredus panas juga. Dan di sini kita bisa menikmati airflow-nya lebih dapat kalau di sini. Iya. Dan saya udah bawa banyak orang ke sini dan ternyata orang-orang itu nggak mau turun ya. Oh gitu. Ya pada kayak tim saya tuh kalau ke sini pasti dia sangu Pocari Sweat, sangu soft drink, dia duduk di sini bengong. Karena enak anginnya dapat ya Katanya dari gitu, sini ya. gila Pak, enak banget. Terus ternyata dari atas sini pun kita juga bisa ngeliat ke bawah sana loh. Bisa. Lepas view-nya. Wah, menarik banget nih beli. Iya. Desain villanya. Mungkin masih ada lagi beli yang belum tersampaikan. Kalau dari sini sudah selesai semua. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah dikit. Boleh. Oke, sekarang gantian sama aku mau ngobrol dikit nih sama Beli Andri di penutupan nih, Beli. Iya. Beli, aku mau tanya, tadi kan di balik layar aku sempat tanya sama timnya Beli kan. Berarti Lumbung ini kliennya banyak dari lokal Indonesia atau dari mancanegara nih, Beli? Ya, kebetulan klien Lumbung ini mix ya. Jadi kalau tahun lalu kita coba tarik data itu 60%-nya orang Indonesia. Baik itu orang Indonesia yang benar-benar tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, sisanya adalah klien mancanegara dari berbagai negara di mana dia memilih untuk berinvestasi dan berbisnis di Bali. Oke, dan mentreatmentnya per klien ini apakah beda nggak sih, Beli? Maksudnya bukan berarti membeda-bedakan ya Iya, antara iya. Indonesia dengan luar negeri ya. Apakah
Beda beli pas ketika menghandle dari pertama sampai kemudian delivery projectnya segala macam. Iya, kalau saya boleh cerita, awalnya saya nervous ya dalam menghandle project dari foreigner. Karena mereka kan punya behavior yang berbeda, kebiasaan berbeda, dan juga culture yang berbeda. Ternyata kunci dari itu semua adalah be yourself. Mereka mencari arsitek karena mereka menghargai karya kita dan mereka menghargai pengalaman-pengalaman kita. Cuman perbedaannya adalah bagaimana kita mengakomodir kebiasaan-kebiasaan mereka. Iya, karena pasti berbeda ya. Berbeda. Oke. Contohnya kayak mancanegara itu nggak ada cerita punya ART dah. Oh, iya. Karena betul. mereka mengerjakan semua itu sendiri. Kemudian kalau orang Indonesia atau orang dalam negeri sendiri, mereka terbiasa terservis gitu. Oke. Contohnya ini kalau rumah tinggal ya, jadi ruang ART-nya itu sama garasinya itu jadi kayak DNA dari desain, jumlah mobilnya berapa gitu loh. Oh, kalau dari orang luar enggak ya? Nah, ya mereka lebih value dari layoutnya, standar pencahayaan, cross ventilation, kemudian nilai arsitektur apa yang kamu tonjolkan dari khasnya kamu. Sama orang Indonesia juga gitu, cuman culture sama kebiasaan mereka aja yang kita harus akomodir berbeda. Jadi kalau mungkin dari aku pertanyaan sih itu sih beli. Terima kasih. Luar biasa kolaborasinya kali ini. Terima kasih banyak Bli Andri. Sama-sama, Mas Wicak. Kalau teman-teman ada yang mau ngelihat karya-karya dari Lumbung Arsitek, bisa ngecek di Instagramnya ya Bli. Iya. Ya, ada di bawah sini. Keren-keren karyanya. Berarti juga udah 15 tahun ya Bli ya berkarya di Lumbung ya? Sudah 15 tahun. Long story yang pengalamannya luar biasa. Ya perjalanan juga. Weh. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram kita juga Wicakson Miftajana, dan jangan lupa follow TikTok kita Wicak Mifta. Dadah. Terima kasih. 2 unit villa. Tutup jalan berarti kamu, Via?